Hai Sobat Film, bagaimana jadinya jika beberapa napi dalam sebuah penjara dikelompokkan dan dijadikan satu dalam sebuah tim yang bertugas untuk menumpas kejahatan yang tidak bisa diselesaikan oleh para polisi. Kelompok ini dibebaskan untuk menjalankan misi tanpa perintah dari atas dan tanpa mengikuti aturan hukum. Mereka bebas dalam berbuat kekerasan dalam bentuk apapun. Meskipun mereka bisa menjalankan misi dengan menggunakan cara mereka sendiri, namun konsekuensinya adalah pihak polisi akan lepas tangan jika mereka tewas dalam bertugas. Dan satu lagi, jika mereka berhasil menjalankan tugas mereka, mereka akan mendapatkan bonus pengurangan masa tahanan selama 5 tahun. Inilah The Bad Guys. 범죄 수사권 미친 게 다시 풉시다. The Bad Guys Rhino Chaos merupakan spin-off dari drama Korea yang tayang di UCN yang berjudul Bad Guys, dibintangi oleh teman ngaji saya yaitu Ma Don Seok. Lalu yang lain ada Kim Sang Jo, Kang Ye Won, dan pemeran baru seperti Jang King Yoon dan Kim Ah Jo. Film epik ini disutradari oleh Sun Yoo Ho dan ditulis oleh Hang Jun Hoon. Film The Bad Guys Rhino Chaos menceritakan tentang para penjahat berbahaya yang berhasil melarikan diri saat berada di perjalanan menuju penjara. Untuk menangkap tahanan yang melarikan diri tersebut, polisi memutuskan membentuk tim investigasi kejahatan khusus yang terdiri dari para tahanan yang lain. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tak perlu banyak bualan sampah, mari kita subscribe dulu bos. Jika sudah, mari kita putar intronya. 잠깐만 주십시오. 저 사명을 주십시오. 사명. Langsung saja kita diperkenalkan dengan Park Wong Shul. Kita panggil saja dia Wong, seorang bos gangster yang dipenjara karena kasus kekerasan dan intimidasi. Keributan yang terjadi di luar telah mengganggu jam hobinya yaitu menjahit. Ya. Menurut info, ada napi baru yang sok kuat dan menantang baku hantam dengan para napi lainnya. Lalu dengan datangnya si Wong, dia langsung menghajar napi baru itu hanya dengan satu cekekan dan langsung tumbang. 어서 싸움질이야 이 새끼들이. Setelah keributan, dia diberitahu oleh ketua polisi bahwa sahabatnya yang bernama Myung Suk telah tewas terbunuh. Sontak membuat Wong bersedih dan kembali mengingat terakhir kali dia bertemu dan bersenda gurau dengan sahabatnya itu. Hingga dia diberi sarung tangan imut buatan dari ibunya yang kebetulan seorang penjahit. Kini sahabatnya itu telah tiada. Lalu setelah itu Wong berkunjung ke makam sahabatnya dan meletakkan sarung tangan imut itu di sebelah abu kremasi dari Myung Suk. Dengan dendam yang sangat membara, Wong mengunjungi rumah detektif Ogu yang sudah lama dilepas dari tugasnya karena sebuah kasus penembakan ke seorang kriminal yang telah membunuh putrinya. Di sana Wong meminta Ogu untuk meneliti kasus yang menimpa sahabatnya dan siapa yang membunuh sahabatnya itu. Di sana Ogu sebenarnya sudah dalam fase ingin hidup tenang. Dia sedikit membantu Wong memberikan berkas-berkas tentang para geng yang sekarang berkuasa di kota. Siapa tahu itu ada kaitannya dengan pembunuhan Myung Suk. Di hari itu dari kantor sidang, para napi-napi baru saja akan dipindahkan ke penjara. Namun di tengah perjalanan bus pengangkut napi mendapati sedikit masalah, di mana bahan bakar mereka habis dan mau tidak mau harus merubah rute untuk menuju ke SPBU setempat. Di toilet SPBU kita diperkenalkan dengan Nosun, seorang wanita juru tipu yang lebih suka dipanggil dengan nama samarannya yaitu Jessica. Nosun sudah banyak melakukan aksi penipuan. Hingga hari ini akhirnya polisi berhasil memborgol tangan wanita satu ini. Setelah mengisi bensin, semua barisan ini kembali tancap gas untuk menuju ke lembaga masyarakat. Namun sayang, sebuah tragedi telah terjadi.
Di dalam bus itu masih ada beberapa napi yang sadar. Melihat kesempatan ini tanpa tahu apa yang terjadi, mereka segera mencari kunci borgol dan siap untuk melarikan diri. Begitupun juga dengan Nosun, inilah kesempatan emasnya untuk lolos dari tangkapan polisi. Para penyerang rombongan bus ini adalah para pasukan hitam misterius yang entah dari mana asalnya. Semacam mereka tengah mencari seseorang yang ada di dalam bus napi itu. Yumin sebagai polisi perempuan yang tak kenal takut mencoba menghajar napi-napi yang berusaha untuk kabur. Sedangkan ada kelompok hitam yang masuk ke dalam bus dan mencari seseorang. Namun sayang di bus itu ada Yosung, yaitu napi baru yang dulunya dia juga seorang polisi. Dia baku hantam dengan orang yang tidak dikenalnya. Setelah keluar dari bus, Yosung menghubungi kantor pusat bahwa telah terjadi sebuah sabotase bus pengantar napi. Namun semua berlangsung begitu cepat. Yosung membantu Yumin yang kalah dari serangan kelompok itu dan belum sempat saling mengalahkan, Yosung ditabrak hingga terpental dan pingsan. Masih di rumah sakit, Wong di sana tengah menjenguk Yumin. Perlu diketahui bahwa di Bad Guys di seri sebelumnya, Wong dan Yumin pernah menjadi satu tim. Hubungan Wong dengan Yumin cukup baik. Wong sedih, Yumin diserang oleh kejahatan yang misterius. Di sana, Wong juga mengingatkan Ogu untuk lebih berhati-hati. Bertamu ke markas geng-geng yang ada di sana dan menghajar mereka semua hanya dengan tangan kosong. Guna mencari tahu info lebih lanjut tentang kematian sahabatnya, dan yang baru ini siapakah dalang dari penyerangan bus para napi itu? Apa tujuan sebenarnya? Namun Wong harus gigit jari karena dia tidak menemukan informasi apapun dari geng-geng yang sudah dia hajar. Ini cukup aneh menurutnya. Pembajakan bus narapidana dengan cepat menjadi viral dan FYP. Di sana kita dibawa ke komisaris kepolisian yang bernama Junghan, dan di malam itu kita juga diperkenalkan dengan detektif Jodong. Di sana dia tengah meneliti beberapa napi yang berhasil kabur atas tragedi pembajakan bus itu. Ada 4 napi dan semuanya penjahat kelas kakap, kecuali Jessica atau Nosun yang hanya wanita pemeras dan penipu. Jodong berspekulasi mungkin saja pembajakan bus itu dikarenakan adanya seorang napi yang bernama No Sang-sik, yaitu seorang bos besar geng pusat. Mungkin anak buahnya berusaha untuk membebaskannya. Di sana Jodong mengucapkan satir, kenapa masih ada anak buah yang rela mati demi kehidupan bosnya. Dan sebenarnya Jodong dan komisaris Junghan adalah satu liting, namun karir Junghan lebih melesat. Sedangkan Jodong masih jadi detektif kepolisian. Lalu tidak lama kemudian giliran detektif Ogu yang menemui komisaris untuk membahas lebih lanjut atas kejadian pembajakan bus yang telah terjadi. Di sana sang komisaris menjelaskan tentang spekulasi kasus tentang pembajakan bus tersebut. Komisaris menjelaskan tentang status Nosang yang juga ada di bus itu. Dia adalah bos besar geng pusat yang berkamuflase sebagai seorang pengusaha. Namun penelusuran intelijen mengatakan bahwa Nosang bukanlah bos besar yang sesungguhnya. Ada seseorang yang bermain di balik ini semua. Atas dasar itulah sang komisaris kembali memberikan tugas Ogu untuk memecahkan kasus ini dan mencari 3 napi yang kabur. Masa tahanannya sudah habis, kini Kapten Ogu siap beraksi kembali dan meminta komisaris untuk melepaskan kembali tim anjing gila. Di sisi lain, detektif Jodong tengah menggerutu atas nasibnya yang sudah bekerja keras namun jarang dikasih apresiasi. Dia iri dengan detektif Ogu yang karirnya sungguh menawan. Bahkan Ogu memiliki akses untuk membentuk sebuah tim yang disebut anjing gila. Jodong di sana mulai menjelaskan 4 orang mematikan yang menyebut diri mereka anjing gila mematikan. Yang pertama ada Wong, tukang pukul mematikan, dan dia sangat suka membunuh musuhnya dengan mematahkan tulang mereka. Yang kedua ada Ogu, seorang juru pistol dan sebagai kapten di sana. Tidak pernah Ogu membuang pelurunya sia-sia. Tembakan meleset, haram bagi Ogu. Dan yang ketiga polisi wanita bernama Yumi, wanita ahli pisau yang akan memotong segalanya demi kemenangan. Dan yang keempat ada Taisu, seorang ahli kungfu yang mematikan, bisa melenyapkan para sampah hanya dengan hitungan detik. Dan kini anjing gila itu mungkin akan beraksi kembali.
Di tempat yang berbeda, Yosung tengah merenung kasihan di sebelah Yumi. Ternyata dia di sana tengah mendatangi panggilan dari Kapten Ogu. Di sana Ogu bertanya, sebagai seorang mantan polisi, kasus apa yang membuatnya di penjara. Yosung menjelaskan bahwa ketika dia mengejar penjahat, dia tidak tahu bahwa si penjahat memiliki histori penyakit diabetes dan jantung. Sehingga ketika Yosung mengejarnya, si penjahat itu malah kaget dan jantungnya pun kambuh. Lalu dia tewas. Tolol. Lalu di sana Ogu mengatakan bahwa dia adalah teman seangkatan dengan almarhum ayahnya. Ogu bercerita bahwa ayah Yosung adalah polisi yang hebat. Namun di sana kelihatannya Yosung biasa-biasa saja dan kurang respek dengan ayahnya. Ogu menjelaskan bahwa Yosung ditawari untuk bergabung ke tim anjing gila. Aturannya adalah tim ini bergerak tanpa perintah kepolisian resmi, boleh menyakiti dan boleh membunuh demi kebaikan. Tapi balasannya, negara tidak akan peduli dengan kita yang jika saja terbunuh dalam misi. Dan kalau kasus ini berhasil dipecahkan, sebagai bonus orang itu akan diberi pengurangan hukuman selama 5 tahun. Di sana Yosung setuju dan sebenarnya tujuannya hanyalah dia ingin memecahkan kepala orang-orang yang telah menyakiti Yumi. Lalu selanjutnya ada Wong yang sudah memang auto untuk menjadi anggota dari tim The Bad Guys ini. Gereja tua itu akan menjadi base camp dari Regu Bad ke depannya. Di sana Kapten Ogu bertanya kenapa datang sendirian. Dan ternyata sebelum kesini Wong sempat mengajak Taesu, anggota yang dulu. Namun ternyata Taesu sudah tobat dan tidak ingin melihat darah lagi. Iya. Baiklah, kini Regu Bad hanya 3 orang, tidak masalah. Dan memanglah Wong harus beradaptasi dengan Yosung sebagai anggota baru mereka. Kali ini Kapten Ogu akan menjelaskan target-target buruan mereka. Target yang pertama adalah Park Sung Tae, seorang pembunuh berantai. Dalam kurun waktu 2 tahun saja, dia sudah membunuh sebanyak 18 orang. Dan kebanyakan target Sung Tae adalah orang-orang tua dan wanita. Yang kedua, Kim Chang Min, seorang pencuri, perampok, dan sering melakukan aksi pemerkosaan. Dia selalu merepotkan polisi karena dia pandai melarikan diri. Yang ketiga yaitu No Sang Sik, seorang bos gangster pusat yang kini dicari oleh Wong. Wong menganggap dialah dalang dari pembunuhan sahabatnya. Dan yang terakhir wanita yang bernama No Sun, wanita penipu dan pemeras. Kalau yang satu ini, Wong tahu karena wanita itu teman baik dari anak buahnya dulu. Wong mengingat bahwa wanita itu selalu mengaku kalau namanya adalah Jessica. Akhirnya The Bad Guys beraksi. Untuk operasi pertama mereka memilih yang termuda terlebih dahulu, yaitu mencari No Sun. Dan dikarenakan No Sun adalah teman dari Joe, anak buah Wong dulu, malam itu mereka mendatangi tempat yang biasanya Joe sering terlihat. Dan benar, kita diperlihatkan Joe yang tengah mengintimidasi ibu-ibu penjual ramen karena sudah tidak berlangganan handuk yang Joe perjualbelikan di wilayah ini. Dia mengaku bahwa dirinya adalah Wong untuk menakut-nakuti ibu-ibu itu dan menyuruh para pengunjung di sini untuk pergi. Namun ada yang masih duduk di sana, yaitu Wong itu sendiri, yang sontak membuat Joe ketakutan setengah mati. Terjadi sebuah hal kocak di sana karena anak buah Joe yang masih bau bawang tidak tahu orang yang di depannya itu siapa. 출소했나 보구나. 아유, 하지 마. 라고 나랑 아주 친해. 아, 알바끼. 너 쓸데없는 소리 하지 말고 그냥 가. 아이씨, 아까부터 자꾸. 야, 예, 알겠습니다. Joe pun kabur, dia lari sambil kecirit. Namun Wong tidak kesusahan untuk mendobrak pagar-pagar yang dikuncinya itu, dan Joe pun berhasil ditemukan. 부드럽게 하고 있는 거지? 아유, 야, 나도 보고 싶었지만. Singkat cerita, Joe ditugaskan untuk memancing No Sun agar menemuinya, dan ketika mereka sudah bertemu, No Sun dikepung oleh Regu The Bad Guys ini. Dan memang No Sun itu tidak punya keahlian apa-apa selain menipu. Dia pun tertangkap dengan mudah. No Sun sudah diamankan, dan mungkin sebelum mereka mengantar No Sun ke polisi karena hanya perkara kecil, mereka lebih memilih untuk melanjutkan menganalisis target selanjutnya. Tapi tidak disangka, No Sun di sana mengatakan bahwa dia tahu seluk-beluk orang yang tengah mereka cari, yaitu Chang Min. Dia menjelaskan secara detail bahwa dunia yang dulu digeluti oleh No Sun tidak jauh-jauh dari dunia Chang Min. Dia mengenalinya dan memberikan petunjuk detail bagaimana caranya untuk menangkap orang satu ini. Karena jika dengan cara laki-laki, Chang Min tidak akan pernah tertangkap.
Akhirnya atas dasar itulah Nosun direkrut oleh Kapten Ogu untuk menjadi tim mereka. Dan dijelaskan pula bagaimana tim ini bekerja dan benefit yang didapat kalau kasus berhasil diselesaikan. Pengurangan hukuman selama 5 tahun dan Nosun pun setuju. 여기서 일하려면은 잡으면 5년 감형이다. 어때? 아이, 난 그럼 Kini kelompok mereka sudah genap 4, sama seperti yang dulu. Singkat cerita, setelah petunjuk dan rules pergerakan sudah dipresentasikan oleh Nonsu, mereka pun siap untuk membekuk si perampok itu. 김창민은 절대 한지. 맹. Dengan sebuah pancingan menggunakan orang terdekat, 오빠, 내 말. menggunakan pengejaran, dan pada akhirnya Wong berhasil melumpuhkan Changmin. Lalu secara mengejutkan tiba-tiba hasil tangkapan mereka diambil begitu saja oleh Regu Jodong dan dibawa pergi. Ogu yang melihat itu sangat marah dan membuat jantungnya kumat. Akibat malam itu akhirnya Kapten Ogu harus dirawat di rumah sakit. Dengan tim Badges yang sekarang kaptennya sudah tidak bersama mereka di lapangan, di malam besoknya mereka langsung memporak-porandakan tempat Jodong. 해결될 것 같아. Yongsu berhasil menemukan Chongmin yang tengah diinterogasi dan langsung menghina Jodong yang sukanya main curang. 내가 Di malam itu mereka tengah mencari kebenaran. Pasti napi-napi yang kabur ini saling berhubungan satu sama lain. Hingga akhirnya mereka menemukan info penting dari Changmin yang disiksa oleh Nosun bahwa Sang Sik telah kabur bersama Sung Tae, si pembunuh berantai itu. Di tempat Sung Tae meskipun dia berpenampilan culun, namun dia adalah pembunuh berdarah dingin. 직접 못 물어봐요? 아, 저요. 아니 뭐 때문에 말하기가 그런데요. 에? 그냥 죽일 거라고 내가. Di malam itu dia membunuh 2 polantas sekaligus. Sang Sik yang di sana heran kenapa orang pembunuh semacam ini masih ada di dunia ini. Misi mereka berjalan bersama adalah Sang Sik akan membantu Sung Tae bisa naik kapal untuk pergi dari negara ini. Dan singkat cerita, di suatu malam kita diperkenalkan dengan Minjung, seorang LC karaoke yang ternyata dia adalah mantan kekasihnya Taesung. Minjung lah yang melaporkan kelakuan Taesung yang suka membunuh orang. Di malam itu Sung Tae telah menjebak Minjung dan langsung saja Minjung dihajar. 빨리 가봐. Di malam itu Regu Bad mendapatkan info keberadaan Sung Tae. Ketika Yosung dan Nosun masuk ke tempat karaoke, Yosung berpapasan dengan Sang Sik dan langsung mengejarnya. Sedangkan di dalam Minjung tengah disiksa oleh psikopat ini hingga jeritannya terdengar oleh Nosun. Dan sontak Nosun langsung berlari ke sana, namun sayang pintu room itu terkunci dan terjanggal cukup rapat sehingga tidak ada yang bisa Nosun lakukan. Sedangkan Sang Sik kabur ke atap untuk lolos dari kejaran Yosung. Dengan keributan yang sudah cukup gaduh, datanglah Wong yang melihat Nosun tidak bisa membuka pintu. Biarlah gorila satu ini yang menyelesaikan. 근데 죽일 순 없고. Di lain sisi, Yosung menunaikan tugasnya dengan baik. Dia berhasil menangkap Sang Sik. 와, 뒤질 뻔했네. 씨. Sesampainya di base camp, Wong kalap melihat Sang Sik di sana dan langsung ingin membunuhnya. 상식이 죽인다고. 뒤질라고. 나와.
너 똑바로 얘기해, 이 개새. 얘기 좀 들어. Namun di sana Nosun meminta Wong untuk sabar dan mau untuk menunggu penjelasan dari Sang-sik terlebih dahulu. Di sana Sang-sik menjelaskan, dia membuka semuanya. Bos geng pusat sebenarnya bukanlah dia, namun seorang yakuza dari Jepang yang bernama Yoshihara. Dia adalah seorang yang didukung oleh kekuatan yang sangat besar. Setelah berhasil menang melawan Yamaguchi di negara Jepang, Yoshihara melebarkan sayapnya ke tanah Korea. Dengan memiliki sumber keuangan yang besar pula, dia sangat mudah untuk mencari mangsa, dan mereka menetapkan tujuan bisnisnya hingga ke benua Eropa. 5 tahun yang lalu, Yakuza itu menemui Sang-sik dan menawarinya untuk menjadi bos geng besar dengan sejumlah uang dan emas-emas untuk mendukung pergerakannya. Lalu jika kenikmatan itu Sang-sik dapat dengan mudah, kenapa dia malah jadi seperti ini? Awalnya hanya dari sebuah bisnis sabu-sabu. Pada waktu itu, Sang-sik diajak room tour untuk melihat bisnis yang tengah dijalankan. Yang pertama adalah perdagangan organ manusia. Lalu berjalan lebih dalam lagi, Yakuza ini berhasil mengakuisisi perusahaan farmasi dan membuat sebuah narkoba jenis baru. Dalam proses itu mereka membutuhkan banyak eksperimen. Para pegawai dijadikan bahan percobaan dan mereka sako seperti mayat hidup yang menyeramkan. Tidak hanya rekan, mereka menculik para tunawisma, orang gila, hingga orang-orang yang baru keluar dari panti asuhan. Mereka menculik orang-orang itu untuk sebuah eksperimen narkoba yang mereka kembangkan. Itulah yang membuat Sang-sik kabur dan masuk penjara saja agar lebih aman karena dia tengah diburu. Mereka hanya mencari catatan roadmap penjualan yang tengah dibawa oleh Sang-sik. Jika obat-obatan itu benar-benar beredar, Korea akan benar-benar hancur. Dan yang membunuh sahabat Wong adalah tidak lain dan tidak bukan adalah bos besar geng pusat itu, yaitu Yoshihara. Setelah tim Bad Guys mendengarkan penjelasan dari Sang-sik, secara tiba-tiba sang komisaris datang dan membawa pasukan pelumpuh ke markas The Bad Guys. Ternyata sang komisaris dan Yoshihara telah bersekongkol. Regu ini hanya dijadikan anjing peliharaan yang mengendus keberadaan Sang-sik dan menangkapnya untuk Yoshihara. Sang-sik diseret oleh tangan kanan Yoshi dan catatan roadmap berhasil didapatkan. The Bad Guys tidak berkutik. Wong juga tidak bisa apa-apa karena pertarungan tembak-tembakan bukan tipenya. Wong marah, namun di sana Komisaris Junghan malah mengeceh Wong dan mengatakan Kapten Ogu akan segera mati di kasur rawatnya. Tanpa borgol, tanpa apapun, mereka akan diikat di sini dan dibakar hidup-hidup bersamaan dengan berkas-berkas penelitian mereka, dan juga gereja tua ini akan jadi kuburan terakhir mereka. Setelah perginya sang komisaris, di luar sungguh menyenangkan melihat kedatangan Kapten Ogu dan melawan pasukan-pasukan yang ada di depan. Kita diperlihatkan flashback beberapa jam bahwa Ogu berhasil melumpuhkan orang kiriman dari komisaris yang mencoba untuk mencampur cairan infus Kapten Ogu agar dia tewas. Di dalam tidak ada cara lain, Wong dengan tenaganya yang besar, dia menyuruh kedua temannya untuk menahan karena dia akan menarik tali itu dengan kekuatan tubuhnya hingga tali itu berhasil putus dan mereka semua terlepas. Bersamaan dengan puing yang roboh gara-gara Wong. Mereka belum bisa bersantai, Wong membuat sebuah jalan keluar dengan menjebol tembok gereja itu. Namun sayang, di sana Yosung pingsan gara-gara tarikan tadi. Meskipun mereka saling benci, kalau masalah empati, Wong jagonya. Dengan nafas buatan banteng, Yosung berhasil sadar dari pingsannya. Hiya. 야야. Langsung saja pada malam itu pasukan dari Komisaris Junghan dibekuk oleh pihak kepolisian. Di sana Regu Bad terkejut kenapa Jodong yang notabene dia adalah saingan Ogu malam ini justru membantunya. Ternyata pada malam penyerangan kemarin ketika anggota Bad menyabotase tempatnya dan merebut Chongmin, Wong menghampiri Jodong untuk mengajaknya bekerja sama. Dengan pujian yang dilontarkan Wong bahwa Jodong adalah petugas yang jujur, tak suka menjilat, cukup membuat Wong percaya dengan niat baik Jodong untuk memberantas kejahatan. Cukup untuk meluluhkan jiwa kompetitif Jodong terhadap Ogu dalam berkarir. Di malam itu juga Jodong memberikan sebuah berkas investigasinya. Dia menemukan pabrik boneka yang diduga itu adalah tempat geng pusat untuk memproduksi narkoba, dan juga diduga itu adalah markas dari Yoshihara. Dengan mendapatkan info itu, langsung saja Regu The Bad Guys berencana melakukan penyerangan. Jodong di sana kaget. Tanpa persiapan matang, tidak mungkin menyerang geng besar itu, bahkan dengan jumlah mereka yang sekarang. Dan hasilnya, Jodong hanya bisa melongo melihat anjing liar ini berangkat tanpa banyak cincong. Mereka memang benar-benar gila.
Kita dibawa ke tempat markas besar geng pusat. Di sana kita langsung diperlihatkan Yoshihara dan ada komisaris Junghan di sana. Tengah jumawa dipuji atas kinerjanya dan akan diberi bonus yang besar. Sedangkan di sana ada sang Sik yang akan bertemu ajalnya. Setelah itu si bos geng memberikan orasi, memberikan moral semangat untuk melebarkan sayap bisnis mereka hingga ke tanah Eropa. Di perjalanan Wong sudah mengirim bawahannya yaitu si Goblin, si tendangan 1000 yang menyamar menjadi Abang GoFood dan menghajar semua penjaga pintu yang ada di sana dan memberi akses masuk ke tim anjing liar ini. Sedangkan di dalam si bos mendapatkan laporan dari perwiranya bahwa pasukan Junghan ternyata sudah dibekuk polisi dan otomatis si komisaris tidak memiliki power lagi dan malah membahayakan geng ini. Dengan begitu Junghan langsung disekap di dalam sana, dihajar dan dicekoki cairan narkoba agar dia teler sampai overdosis. Di depan debat gas akan mulai pertarungan. Tidak peduli berapa jumlah musuh, mereka akan menghajar para musuh hingga tuntas. 갑시다. 뭐라는 거야 이씨. 야, 봐봐, 이게 사람 얼굴이야? 볼래? 이게 어디라고 제가 알기로 한놈 내시. Ogu dan Yosung akan menuju ke atas, sedangkan si monster Wong dan si Goblin bersama dengan Nosun akan atasi yang ada di bawah. 뭔가 오해가 좀 있는 것 같은데. Dikiranya Goblin masih bisa mengatasi, Wong pun menuju ke atas dengan melalui tangga. Dan tanpa disangka, di lorong itu si Wong dihadang puluhan musuh. Namun tidak akan jadi masalah bagi Wong si tinju mematikan itu. Keadaan sudah mulai runyam, Yoshi beranjak ke atas untuk menunggu helikopter perlarian. Di sana, perwira akan menghadang Ogu dan juga Yosung. Ogu diajar oleh sang perwira. Dan apakah Yosung bisa mengalahkan ahli tarung dari Yoshi ini? Wong mempercayakan Yosung untuk melawan si perwira dan si Wong akan mengejar Yoshi dan siap mematahkan tulang-tulangnya. Sampainya di atas, Wong menghajar para pengawal. Hanya dengan tangan kosong, Wong menghabisi para pengawal itu. Sedangkan di bawah Yosung bukanlah tandingan perwira, namun di sana Yosung punya kecerdasan yang lebih berguna daripada skill bertarungnya. Dan di atas mari kita saksikan Wong tidak akan membatasi kekuatannya lagi. 감아내기와 눕기가 아닌가? 그냥 일로 와 빨리.
그리고 Dengan rasa dendam atas matinya sahabatnya dan teman-temannya yang terluka, Yakuza mati di tangan Wong si jagoan kita. Yosung juga patut untuk merasa bangga meskipun dia babak belur. Iya. Di sana Ogu menceramahi Junghan yang sudah nyeleweng akan tanggung jawabnya. Dia digaji oleh masyarakat namun dia memilih menjadi iblis yang tidak mengayomi masyarakat sedikit pun. Sebagai tanda perpisahan, Bogman mentah mendarat dengan sempurna. 리워싸 입고 밥 처먹고 술 처먹고 할 거면 공무원이라면 그게 국민들에 대한 예의야. 시키면서 살자. Di luar sana, Jodong sudah membawa pasukan penuh para kepolisian berniat untuk membantu aksi para The Bad Guys. Dan ketika mereka membuka pintu, ya, apa yang mereka lihat? Mereka hanya mendapati pemandangan indah di mana The Bad Guys hanya 5 orang menumbangkan geng terbesar yang menguasai tanah Korea itu. Tugas Jodong hanyalah membersihkan sampah-sampah ini untuk diangkut ke kantor polisi. Tim The Bad Guys di sana tengah menghibur Kapten Ogu yang berbaring di kamar rumah sakit. Mereka semua bangga bahwa misi kembali berhasil diselesaikan. 술 안 받으실 거예요? 오 반장님 할 일이 아주 약하고 보시면은 아주 깜짝 놀랄만. 이유가 충분히 있는 것 같은데. Ending yang sesuai dengan keinginan kita. Pesan dari film ini adalah sebrengsek-brengseknya kita, namun jika berada dalam tugas, kita harus amanah. Ngarang bro, ngarang. Baiklah, sekian dari Jam Film. See you di next video dan bye-bye.